Horas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, tanggal 5 Oktober tahun 2021, hari Selasa. Terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika ada yang bertanya kepada kita pada saat ini, apakah tujuan di dalam hidupmu? Tentu saja banyak di antara kita dan pasti akan menjawab, saya mau tujuan hidup saya adalah penuh dengan sukacita ataupun bahagia. Saya mau mempunyai karir yang baik. Saya mau menjadi orang yang berhasil. Saya mau menjadi orang yang kaya raya. Saya mau menjadi orang tua yang berhasil dengan anak-anak yang penuh dengan sukacita dan bahagia, berhasil, begitu juga dengan keluarganya yang penuh dengan bahagia. Itulah mungkin pertanyaan dengan jawaban yang akan kita jawab jika pertanyaannya adalah apakah yang menjadi tujuan hidup. Kemudian jika ada yang bertanya lagi kepada kita, apakah tujuan dari imanmu kepada Tuhan? Mungkin jawaban ini lebih seragam ataupun tidak sebanyak dari jawaban apa yang menjadi tujuan hidup. Kebanyakan pasti di antara kita sebagai orang Kristen, dengan iman kita menjawab, saya mau masuk surga. Dan itu memang tujuan dari hidup kita dengan iman kepada Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu memang kita semua menginginkan masuk surga. Tapi kita juga tahu bahwa untuk masuk surga ada proses yang harus kita jalani dan kita lalui di dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu dengan iman dan perbuatan kita pastinya. Tidak sedikit orang menginginkan masuk surga, tetapi tidak sejalan ataupun tidak nyambung dengan kualitas iman dan perbuatannya di dalam kehidupannya. Jadi bisa kita katakan ada dua kekuatan di dalam kehidupan kita ini yang bisa saling tarik-menarik, yaitu kekuatan surgawi yang menjadi tujuan iman kita, dan ada juga kekuatan duniawi yang bisa saja menghambat kita untuk mencapai tujuan iman kita. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, kita mau memilih yang mana? Tentu saja sebagai umat Tuhan kita akan memilih untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga jika kita memilih untuk masuk kerajaan surga, tentu ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang tercatat di dalam Alkitab kita, bagaimana kehidupan orang percaya itu. Mulai dari Abraham, Musa, para nabi-nabi, rasul-rasul, mereka menghadapi pergumulan yang hebat di dalam kehidupannya. Mereka menghadapi tantangan yang berat. Karena apa? Karena mereka harus melakukan kehendak Allah. Bisakah orang-orang percaya itu tadi semua, rasul, para nabi, dan orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup penuh dengan bahagia, menikmati hidupnya dan hidupnya santai ataupun tenang-tenang saja? Mereka pasti bisa juga seperti itu, dengan bahagia, santai dan tenang hidupnya. Tetapi mereka tidak akan
melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Artinya Bapak Ibu bahwa hidup orang percaya dengan mengikuti kehendak Tuhan, maka hidupnya akan menjadi dinamis, tetapi akan tetap bisa terkendali kehidupannya karena Tuhan akan memberikan kekuatan. Itu juga yang disampaikan oleh Paulus di Filipi 4 ayat 13 tentunya yang semua kita mengetahuinya. Artinya juga dalam melakukan kehendak Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah inginkan, juga bisa bagi kita untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat percaya tentu memilih hidup yang dinamis dan berani menghadapi tantangan demi melakukan kehendak Kristus yang merupakan buah dari iman percaya kita. Jadi bisa saya katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidaklah benar hidup orang percaya itu bila tanpa ataupun dia tidak ada memiliki tantangan dan pergumulan di dalam hidupnya. Hidupnya hanya penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita saja. Bagaikan hidup, saya menggambarkan bagaikan hidup di dalam kapal pesiar, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan semuanya dan kegembiraan karena tidak peduli dengan segala sesuatunya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di sini mau meneguhkan iman kita supaya kita senantiasa memegang Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan adalah yang paling utama dan prioritas di dalam hidup kita. Kita tidak memikirkan dan banyak menghabiskan energi untuk persoalan dan tantangan yang bisa saja harus kita hadapi karena iman kita. Tetapi kita percaya dan fokus hanya kepada Tuhan yang mampu menguatkan dan akan memenangkan kita menghadapi segala tantangan kehidupan kita. Sehingga kita di dalam hidup kita ini tidak putus asa. Kalaupun kita menghadapi persoalan karena perbuatan iman kita, karena perbuatan baik kita, kita tidak berhenti mengatakan yang baik walaupun menghadapi pertentangan. Kita tidak ragu untuk memberi dan berbagi karena percaya Tuhan akan mencukupkan. Kita tidak gentar untuk melakukan firman Tuhan demi kerajaan surga. Kita tidak takut menghadapi segala penyakit karena iman kita akan memenangkan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melakukan firman-Nya, meneguhkan iman kita, karena kita percaya kita pasti menang dan kita adalah pemenang karena Tuhan di pihak kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan yang baik, Engkau senantiasa bersama dengan kami, Engkau di pihak kami, sehingga kami menjadi pemenang di dalam iman kami. Walaupun kami harus menghadapi konsekuensi dari iman kami kepadamu, menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan kami, tetapi firman-Mu meneguhkan kami bahwa kami akan menjadi pemenang di dalam kehidupan kami dan kelak akan bersama-Mu di kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan yang baik, kami dengan bersuka cita menjalani kehidupan kami karena Tuhan di pihak kami dan bersama-sama dengan kami. Kami tidak menjadi ragu, kami tidak menjadi takut menghadapi kehidupan kami, tetapi kami percaya kami akan memenangkan segala pergumulan kehidupan kami. Karena itu berkati Tuhan kehidupan kami. Apa yang menjadi rencana di dalam kehidupan kami, terkhusus di dalam satu hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati kami. Dan jika ada terutama Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu yang di dalam kesulitan dan di dalam kelemahan tubuhnya,
Tuhanlah yang menolong dan menyembuhkan mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.